Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mendengar perkataan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya mau kasih judul sharing saya, masihkah kita menjadikan Tuhan itu raja dalam hidup kita? Masihkah kita menjadikan Tuhan itu raja dalam kehidupan setiap kita? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 95 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Wow, pemazmur menulis bahwa Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Di mana pemazmur mengatakan bahwa Engkaulah Raja dalam kehidupanku. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah setiap kita masih menjadikan Tuhan itu raja dalam kehidupan setiap kita, sehingga setiap kita terus mengandalkan Tuhan, terus hanya berharap kepada Tuhan, terus bergantung hanya kepada Tuhan? Atau kita menjadikan uang kita raja, kita menjadikan anak kita raja, kita menjadikan istri kita raja, kita menjadikan uang kita, pelayanan kita menjadi raja atas hidup setiap kita? Siapa yang menjadi raja dalam hidup setiap kita? Apakah Tuhan masih menjadi raja dalam setiap kehidupan kita? Tapi banyak setiap kita yang berkata, oh aku selalu ibadah, oh aku selalu ke gereja, oh aku sayang sama Tuhan. Tetapi mereka tidak menjadikan Yesus raja dalam kehidupan mereka. Ketika masalah terjadi dalam kehidupan mereka, mereka lebih dulu mencari pertolongan supaya masalahnya selesai, daripada mereka mendahulukan mencari Tuhan, di mana mereka berharap dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, seberapa banyak setiap kita hanya suka dengan yang namanya kegiatan agama, tetapi tidak suka dengan yang namanya Tuhan yang memerintah atas hidup setiap kita, di mana Tuhan yang menuntun langkah-langkah setiap kita. Jujur deh, siapa yang menuntun hidup kita? Apakah Tuhan Raja yang menuntun hidup setiap kita, atau kepintaran kita, atau kemampuan kita? Aduh, saya ini sekolah udah tinggi banget, saya tahu, oh ini saya udah ahli, oh ini saya udah biasa melakukan ini, sehingga setiap kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada apa? Kepintaran kita, kecanggihan teknologi. Setiap kita udah nggak lagi namanya berharap bergantung sama Tuhan, karena sesungguhnya internet itu bisa menjawab banyak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan setiap kita. Kita udah nggak lagi menjadikan Tuhan raja atas setiap kehidupan kita. Kita hanya berkegiatan dalam gereja, kita hanya berkegiatan dalam persekutuan doa, kita hanya berkegiatan, tetapi kita melupakan esensi di mana Tuhan yang menjadi raja harusnya dalam setiap kehidupan kita. Kalau setiap kita menjadikan Tuhan raja atas kehidupan kita, kita pasti akan hanya terfokus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Dia. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, masalah dan pergumulan dalam kehidupan itu bisa ada dan bisa datang kapan aja dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak menjadikan Dia raja dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang gampang menyerah dalam kehidupan setiap kita. Kita akan jadi orang yang kalut, kita akan jadi orang yang panik.
Kita nggak bisa tenang. Tetapi kalau kita membiarkan Yesus yang menjadi Raja atas kehidupan setiap kita, walaupun setiap kita ada masalah, ada problem dalam setiap kehidupan kita, kita akan berespon benar. Sekali lagi, kita akan berespon benar. Karena sesungguhnya masalah, persoalan, pergumulan, badai yang terjadi dalam setiap kehidupan kita itu akan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Apakah setiap kita menjadikan Yesus Raja dalam kehidupan setiap kita? Atau pencapaian kita, hal-hal yang kita bisa gapai, itu yang menjadi Raja atas kehidupan kita? Hati-hati. Jangan sampai kita salah pengejaran kita. Yang sesungguhnya mungkin itu yang kita kejar, padahal sesungguhnya itu tidak menyelamatkan setiap kita. Harusnya setiap kita menjadikan Yesus Tuhan itu Raja dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan yang menuntun langkah setiap kita. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya, yang hidupnya sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Karena setiap kita diciptakan untuk apa? Menyenangkan hatinya. Kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Bukan kita hidup mau-maunya kita. Kita mau gapai semua apa yang kita mau. Tapi itu versi setiap kita. Tapi Tuhan mau setiap kita itu nurut sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita menjadikan Tuhan Raja atas kehidupan kita, kita pasti mau dituntun oleh firman Tuhan. Kita tidak mengabaikan perkataannya, tapi kita akan nurut dengan perkataannya, sehingga Dia yang berdaulat atas kehidupan setiap kita, Dia yang melindungi setiap kita, dan Dia akan menjaga saudara dan saya. Dia akan menjadi Raja yang akan memerintah dalam kehidupan setiap kita. Jangan biarkan dunia yang ambil alih untuk memerintah kehidupan setiap kita, tapi biarkan Tuhan yang memerintah saudara dan saya. Dan Tuhan akan menuntun setiap kita dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi. Walaupun setiap kita harus melewati lembah kekelaman, tapi kita nggak sendirian, kita bersama dengan Yesus. Asalkan kita tetap terkonek dengan Dia. Masalah bisa terjadi, tapi kalau kita terkonek dengan Tuhan, maka semua akan aman di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami menjadikan Engkau Raja dalam kehidupan kami. Engkau Raja dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, tuntun kami, pegang langkah kami. Kami hanya berharap dan bergantung kepada Engkau. Tolong setiap kami. Aku juga berdoa buat saat ini orang-orang yang menonton tayangan ini, yang belum mengenal Yesus, dan hari ini mereka mau menerima Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan jamah hati mereka, dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat satu-satunya dalam pribadi mereka. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.